terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini gitu loh. Ini kelanjutan dari podcast kita. OOTD, obrolan tepi danau. Danaunya ada di belakang, bukan di pinggir. Wadaw. Jadi kita mau ngelanjutin pembahasan kita. Kalau podcast sebelumnya kita mungkin ngebahas soal pendidikan nih. Nah, kali ini mungkin kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih ya, Bang. Sebagai manusia yang masih menginjak Manusia hebat. 20, menginjak 20-an mungkin ini sebenarnya sembari kita juga merecall, merimain diri kita sendiri mengenai keuangan dasar. Oke. Karena menurut aku pribadi dan kita semua di sini kayaknya kita harus selalu ngerimain diri kita untuk gimana sih membuat perencanaan keuangan yang baik gitu. Sebelum mulai, Hari ini di dompet ada uang berapa emang? jangan. Sekarang mah semuanya udah serba digital. Aku Oh, udah bawa cash nya, Bang, bawa cash. Ada sih. Dikit. Nah, ada. Tapi udah kekumpul belum dana darurat? Oh, ya alhamdulillah sudah terkumpul Oke. apa adanya, terkumpul apa adanya. Sama-sama. Aku juga lagi ngumpulin gitu. Kalau kita ngebahas konsep piramida keuangan gitu, mungkin Bang Fari juga udah pernah dengar dan teman-teman juga udah dengar. Kalian pasti sering lah, influencer keuangan pasti sering ngebahas soal piramida keuangan gitu. Mungkin di sini kita bukan expert, kita cuma pengen ngobrol aja sih sebenarnya untuk merecall memori teman-teman juga gitu kan. Di usia sekarang itu kita sebenarnya perlu memahami mengenai piramida keuangan gitu kan. Sebelum aku mulai, Abang mungkin mau menjelaskan sedikit yang Abang ketahui mengenai piramida keuangan itu apa? Kayaknya kebalik deh. Ini Kiki jelasin dulu. Apa itu piramida keuangan menurut Kiki? Apakah itu yang di Mesir atau yang ada di mana? Nah, aku nggak tahu sejarahnya lebih detail ya. Ini dari apa yang aku ketahui, dari apa yang aku baca-baca singkat aja gitu kan. Dan ini kita pengen sharing aja ke teman-teman juga dan kita ngobrol gitu kan. Piramida keuangan kan sifatnya atau bentuknya kan kayak segitiga gitu kan. Kayak gini nih. Nah, di bawahnya itu sebagai fondasi keuangan pribadi kita gitu. Apa sih yang di bawah ini adalah yang pertama itu cash flow gitu. Jadi cash flow ini berkaitan dengan pemasukan dan juga pengeluaran kita gitu. Kalian pernah dengar lah pepatah mengatakan bahwa jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Iya, kan? ya, besar pasak daripada tiang. Ya, artinya adalah pemasukan kalian tuh jangan lebih kecil dari pengeluaran atau sebaliknya gitu. Pengeluaran kalian, sesuatu yang kalian keluarkan itu jangan sampai lebih besar dari apa yang kalian hasilkan gitu. Misalnya nih, ini misalnya gaji UMP Jakarta misalkan 5,8 ya sekarang, 57, 58. Tapi kalian ternyata biaya kebutuhan kalian per bulan dari biaya kontrakan, transportasi, makan segala macamnya 6 juta. Itu artinya ada yang perlu diberesin dari piramida keuangan kalian gitu. Harus ada yang perlu kontrol lagi dari pemasukan dan pengeluaran kalian gitu. Ya kalian bisa melakukan budgeting personal gitu dengan mungkin mencatat pengeluaran kalian, terus ada nggak sih yang bisa disesuaikan dengan pemasukan kalian gitu, sehingga harapannya pemasukan kalian lebih besar daripada pengeluaran kalian, sehingga kalian menghasilkan uang sisa, di mana uang ini yang akan menjadi bekal kalian untuk mengumpulkan dana darurat. Dana darurat itu adalah fondasi yang ada di piramida keuangan tadi yang di bawah. Jadi cash flow, dana darurat itu dari yang aku baca itu satu level gitu. Jadi ketika kalian udah merasa cash flow kalian sudah positif, tidak minus, maka kalian kumpulkanlah dana darurat gitu. Berapa tuh dana darurat itu? Nah, hitungannya. tergantung masing-masing. Ada yang mungkin secara penghasilan dia mungkin lebih besar, lebih stabil misalnya gitu ya. Mungkin dia udah kerja karyawan yang sudah punya mungkin penghasilan bulanannya tetap. Kalau aku menyarankan sih bisa 3-6 bulan kebutuhan bulanan. Misalnya nih, kalian kebutuhan bulanannya dengan kontrakan, makan segala macamnya taruhlah 3 juta gitu ya. Jadi kan 3 kali 3 9 juta. 3 kali 6 18 ya. Jadi kumpulkanlah kurang lebih di angka 9 sampai 18 juta untuk kebutuhan darurat. Nah, kalau mau lebih juga monggo, nggak apa-apa karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kalian merasa 6 bulan kebutuhan gaji itu masih belum stabil atau masih takut nih nanti kan dana darurat ini fungsinya adalah untuk dana sewaktu-waktu ketika misalnya kalian membutuhkan biaya tambahan atau ternyata ada pengeluaran dadakan gitu dan itu nggak terkontrol misalnya harganya. Jadi dana darurat inilah yang akan
kalian gunakan untuk membayar tersebut. Jadi menyesuaikan dari kebutuhan kalian. Kalau aku pribadi, aku ingin ngumpulin 6 bulan sih. Jadi 6 bulan dikali kebutuhan bulanan aku, sehingga uang darurat itu yang aku gunakan untuk uang kebutuhan mendadak gitu. Nah itu tuh di layer pertama. Nah kalau kita lanjut, Nah, Narki, sebelum itu mau nanya dulu. Kapan dana darurat bisa digunakan? Dalam kondisi apa dana darurat itu bisa digunakan? oke. Kalau menurut kepercayaan aku gitu ya. Untuk kepercayaan Kiki Iya, ya. dana darurat itu kapan digunakan gitu ya? Digunakan ketika kalian punya kebutuhan darurat sesuai dengan Misalnya? fungsinya. Misalnya. Misalnya, kalian misalkan nih, kalian lagi bawa motor di apa namanya di ke kantor gitu kan, tiba-tiba kalian nyenggol orang, misalnya nyenggol motor orang. Ya sekarang kan biasanya eh, kita kan punya itikat baik untuk apa namanya, jika ada masalah kita harus menyelesaikannya gitu kan. Nggak jarang tuh kadang bisa dengan uang gitu. Misalnya kita misalkan dia lecet di bagian bodi motor spakbornya misalnya, ya udah kita kasih aja uang untuk dia benerin spakbornya. Intinya ketika ada kecelakaan lah ya. Kecelakaan, insiden kecelakaan yang nggak tidak terduga digunakan. gitu. Mungkin itu nggak ada di budget atau anggaran kalian sebelumnya gitu, dan bukan dari pengeluaran yang kalian catat sebelumnya gitu. Kan kalau kebutuhan pokok kan makan, minum, tempat tinggal, mungkin minyak bensin mungkin termasuk bagi sebagian orang sebagai kebutuhan pokok. Tapi di luar itu misalnya kayak kebutuhan sekunder, beli barang-barang yang mungkin bukan kebutuhan, kemudian jalan-jalan itu kan mungkin bukan menjadi prioritas, tapi udah kalian anggarkan. Tapi kalau insiden yang tak terduga kayak tadi kecelakaan, itu kan bukan menjadi anggaran yang sebelum kalian pikirin kan, kita nggak mau ada kecelakaan kan di anggaran tersebut. Jadi ketika ada anggaran tersebut, insiden tersebut, uang dana darurat itulah yang akan kepakai. Atau misalnya pas Lebaran nih, tiba-tiba kok banyak banget tetangga yang datang nih, ada sepupu nih, THR-nya banyak. THR-nya kebanyakan nih. Kadang kita kayak nggak enak kalau mereka datang tapi nggak dikasih. Ya kalau memang udah dibajetin sebelumnya, kan kalau kerja kantoran biasa dapat THR gitu kan. Tapi kalau nggak dapat, mau nggak mau ya dari dana darurat yang dipakai. Tapi boleh nggak dana darurat itu dijadikan standar seseorang buat memutuskan, misalnya nih ya, kalau dia mau resign sebetulnya dari sebuah pekerjaan yang dia kurang nyaman gitu ya. Nah, terus dia cari gimana sih cara menjadi indikator bahwasannya saya udah siap resign untuk mencari pekerjaan lain atau enggak. Terus kemudian dia nemu, oh iya ya, saya pakai standar dana darurat untuk agar ketika setelah saya resign setidaknya saya masih bisa dalam tanda petik makan tabungan, tapi makan tabungan yang dia makan itu sebetulnya dana darurat. Itu sebetulnya menurut Kiki benar atau enggak? Ada setujunya sih aku, karena di zaman sekarang kan kita nggak bisa pungkiri perubahan pasti ada kan, entah ya termasuk di tempat kerja kita kan, entah itu perubahan struktur lah, entah itu mungkin ada sesuatu atasan atau siapapun yang bikin kita nggak suka atau nggak nyaman, akhirnya kita ngerasa kayaknya kita mau keluar deh karena udah nggak bagus nih. Ya kalau ngerasa kayak gitu dan pengen resign, terus ngelihat ada dana darurat, ya itu jadi patokan menurutku, jadi indikator untuk bisa bertahan ketika resign gitu. Jadi kalau belum ada dana darurat atau belum kekumpul sekian angka misalnya, kalian memberanikan diri untuk resign dari tempat pekerjaan, ya itu juga akan buat kalian beresiko gitu. Jadi sulit untuk nanti kebutuhan kalian gitu. Jadi misalkan nih kalian udah kekumpul 6 bulan kebutuhan bulanan, terus mau resign, kalian punya pegangan kan untuk kayak kebutuhan sebelum akhirnya nanti dapat rezeki baru di pekerjaan baru gitu. Bener sih. Oke, berarti kalau dari setelah apa sih dana darurat ya? Dana darurat di atasnya apa tuh? Nah, ini sebenarnya beda-beda sih kan. Setauku teori ini juga bisa dimodifikasi, maksudnya bukan modifikasi tapi bisa menyesuaikan dari kebutuhan orang masing-masing dan kontekstual lah ya. Kontekstual gitu banget ya. Tapi kalau aku pribadi di layer kedua kan layer kedua lah. Dana darurat sama keso kita ibaratkan di layer 1 yang bawah nih fondasinya. Di atasnya adalah asuransi. Ini bukan jualan asuransi ya. Daftar asuransi ke Kiki gitu ya. Tapi ini menurutku penting. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ada yang kayak asuransi itu udah sama BPJS. Maksudnya kan asuransi BPJS sama ya, cuma kan beda produknya, beda apa namanya, benefit yang diberikan gitu kan. Asuransi ini sebenarnya maksudnya adalah untuk mengamankan nanti
keseluruhan dari piramida ini gitu. Jadi Hmm. asuransi apa yang butuh sama kalian? Misalkan tadi nih, misalkan asuransi kesehatan. Jadi misalkan yang tadi ketika kalian udah kekumpul cash flow dan dana darurat, amit-amit terjadi insiden kalian kecelakaan. Kalau tadi kan mungkin nyenggol motor, kalian masih bisa perbaiki motor. Tapi kalau kalian tabrakannya parah dan membutuhkan biaya medis yang cukup ini dan tidak tercover oleh BPJS atau asuransi yang kalian punya di kantor atau dimanapun, ya kalian punya backupan dari asuransi ini. Jadi kalian Hmm. kalian nggak mengeluarkan uang lebih lagi untuk biaya pengobatan kalian gitu. Jadi penting juga gitu untuk punya asuransi. Tapi ini ya tentu tergantung dari masing-masing juga gitu. Intinya adalah asuransinya untuk mengamankan media tadi gitu supaya dana daruratnya nggak kepake banyak gitu loh. Atau mungkin bisa jadi nggak kepake kalau ternyata tercover oleh asuransinya gitu. Kalau tadi kan bagaimana kita membuat keuangan kita tuh jadi aman gitu dengan ada cash flow-nya nggak minus, dana darurat kekumpul, asuransi menjadi mengamankan itu kan. Nah, di atasnya di atasnya adalah investasi. Oke. Nah, investasi pun juga ada layernya kan, investasi low risk dan high risk kan. Kalau kalau yang low risk kalian tahu sendiri lah, bisa dari reksadana deposito, bisa dari obligasi juga. Mungkin kalian suka emas juga, emas masuknya low risk lah ya. Lurus. Bisa. Kemudian nanti kalau misalkan kalian udah punya investasi di situ dan belajar mengenai instrumen yang lain yang lebih high risk dan kalian ngerasa mau coba, ya udah nanti baru lanjut ke high risk. Misalnya kayak saham atau reksadana saham gitu. Atau sekarang kan crypto, forex gitu kalau kalian mau, kalau mau belajar maksudnya gitu. Kan itu masing-masing juga kan. Jadi beberapa orang menyarankan kalian investasi ketika yang tadi udah kekumpul dana daruratnya, udah punya pengamanan keuangan dari asuransi, jadi baru main investasi. Karena menurutku banyak orang yang langsung lompat ke investasi, beli aset melalui instrumen investasi, tapi sebetulnya dia belum punya uang dingin yang benar-benar bisa kepake ketika dia punya dana darurat kan. Apalagi di zaman sekarang tuh banyak yang orang FOMO gitu, pengen ikutan bahwa ternyata lumayan ya untungnya dari investasi saham ya. Lumayan, ternyata banyak loh yang bisa cepet kaya gitu dari investasi. Padahal kan sebenarnya ya cepet kaya berarti tapi cepet itu hanya miskin juga. satu dibanding berapa Iya. ribu orang gitu kan. Ya, dan beresiko tinggi kan. Ya. Kalau kalian nggak ngerti pasarnya, kalian nggak ngerti fundamentalnya. Nah, nanti kita ngebahas soal saham lebih jauh sama Bang Fahri ya. Tapi maksudku adalah iya sih banyak orang-orang anak-anak muda terutama yang langsung main saham tapi dia sebenarnya belum punya uang dingin atau uang yang apa ya, yang nggak akan kepake buat kebutuhan mereka, tapi udah langsung main saham gitu. Nah, ngebahas lagi piramida keuangan. Setelah sudah punya aset, Di atas asuransi, di atas asuransi ada investasi, di atasnya lagi itu biasanya bagi yang udah berkarir lama, dia udah punya dana, udah punya aset, akhirnya dia ngumpulin dana darurat, dana pensiun, sorry. Dana pensiun. Jadi ketika dia punya aset, ya udah dia mikirin gimana nanti pensiunnya kan. Oh, dana pensiun itu bukan masuknya ke asuransi ya? Bisa juga kan? asuransi, produk asuransi kan ada juga yang Pensiunan. khusus pensiunan juga ada, tapi ya tergantung lagi mau beli produk asuransi yang seperti apa. Kalau tadi kan aku produk asuransi untuk mengamankan aset. Tapi kalau mau asuransi untuk dana pensiun ya nggak apa-apa juga. Biasanya sih setauku tuh produknya terpisah sih. Atau mungkin ada juga yang pilihan, misalkan satu produk bisa pilih mau yang investasi atau yang dana pensiun. Tergantung produk kalian bisa di-set sendiri lah. Kan banyak asuransi ya, banyak ya jenisnya. Tapi yang paling jelas di atas investasi aset mesti mikirin mengenai dana pensiun kalian. Jadi kita kan nggak mungkin kerja sampai 80 tahun kan? Iya. Dan nggak mungkin hidup sampai 80 tahun kan? Betul, hidupnya belum tentu. Iya, dan kita juga akan punya anak keturunan, keluarga. Jadi perlu untuk menyiapkan dana masa depan, dana pensiun. Nah, nanti juga di atas itu baru distribusi kekayaan. Oh, apa itu? Nah, itu di atasnya. Jadi setelah dana pensiun udah ada, ya kita nggak mungkin megang uang itu sampai mati gitu kan. Dan dana pensiun juga pasti nanti ada produk yang untuk diwariskan ke anak-anak cucu gitu kan. Jadi yang paling atas sebenarnya distribusi kekayaan gitu.
hibah kayak warisan kayak ke anak cucu. Jadi kita tuh apa namanya bermanfaat juga buat keluarga, buat orang sekitar. Atau kalau mau kan banyak juga tuh kalau di film-film banyak yang dia udah kaya, udah mau meninggal misalnya gitu ya. Semua kekayaannya disalurkan ke yayasan kanker atau apa. Itu kan sebetulnya dia eh ya itu uang tersebut juga bermanfaat bagi dia walaupun dia udah nggak di dunia kan. Apalagi kalau orang yang punya uang banyak, udah kaya banget, ya uangnya mau diapain gitu kan? Ya udah kita kasih aja ke yang lebih membutuhkan gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu, yang memang dia punya uang banyak untuk didistribusikan ke orang keluarganya, tapi ke masyarakat juga gitu. Saya kira piramida keuangan itu semuanya fokusnya pada diri sendiri. Ternyata saya kaget di paling puncak justru distribusi keuangan ya. Iya. Justru ketika orang itu sudah memenuhi semuanya, sudah apa ya, ibaratnya kebutuhannya sudah terpenuhi, jaminan hidupnya sudah terpenuhi, yang selanjutnya itu bukan mengakumulasi lagi keuangan, tapi malah justru mendistribusikan ya. Iya. Ya kan kita hidup mau bawa apa sih gitu kan. Masa uang dibawa mati kan nggak mungkin. Mending uang Bukannya bisa dibawa mati. bisa sih, bisa, Gimana tapi ya? mending kita putar lagi untuk kebermanfaatan umat dan kita juga kan. Apalagi kan sekarang banyak kayak wakaf, zakat yang pahalanya tetap mengalir walaupun kita udah meninggal kan. Ya. Ya kan. Jadi tapi itu nanti lah dipikirin kan, maksudnya mesti dipikirin panjang kan. Kalau memang tadi kalau abang mau uang abang buat abang doang juga bisa. Jadi masing-masing orang masing-masing pilihan juga kan. Ya, Jadi bukan berarti harus kayaknya gue kalau punya uang atau udah mau meninggal pengen uangnya didonasiin, ya itu pilihan juga kan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing gitu. Nah, kalau terkait financial freedom nih, Kiki ini pandangannya gimana? Terkait dengan strateginya mencapai financial freedom. Emang ada ya financial freedom itu? Nggak tahu sih ya, tapi aku ngeliat beberapa public figure atau influencer tuh beberapa ada yang udah mengklaim bahwa dia udah financial freedom. Yang nggak tahu mungkin memang, setahu tuh memang ada rumusnya sih. Gua pernah dengar 4% rules nggak? Belum? Gimana itu? Itu salah satu teori yang digunakan orang juga untuk menentukan dia tuh udah financial freedom atau belum gitu. Jadi intinya adalah aku nggak mau menjelaskan detail karena aku juga masih awam gitu ya. Intinya adalah dia cuma butuh 4% dari uang atau aset yang dia punya, yang itu tuh 4% tuh untuk setahun gitu. Jadi aset dia misal segini nih, dia cuma butuh 4% untuk kebutuhan dia setahun. Nah, terkait investasi nih, kan beberapa kali ya kita sempat lihat ya, ada orang-orang atau ada ya pengguna media sosial lah, pengguna media sosial yang bercerita mereka membeli investasi aset investasi atau produk investasi lah ya, itu menggunakan kredit. Nah, di situ sih di framing bahwasannya menurut mereka itu adalah tindakan yang tepat. Investasi dibeli dengan utang atau liabilitas. Menurut Gigi gimana itu? Nah, pertama itu hak masing-masing orang. Jadi kalau dia punya keyakinan bahwa uang tersebut aman untuk diinvestasikan, ya itu masing-masing. Tapi kalau tanya ke aku sih tidak menyarankan. Karena pertama, itu bukan uang realnya punya dia gitu loh, atau punya aku gitu. Jadi misalkan aku kredit uang atau pakai kartu kredit gitu untuk main di deposito. Ya pertama, sumbernya udah bukan sumber pribadi uang kita gitu, tapi kita pinjam gitu. Yang kedua, kalau sewaktu-waktu misalnya ternyata pilot, aku nggak tahu sih ada case bahwa tempat kalian beli kartu kreditnya pilot atau apa, ya susah juga karena itu bukan uang kalian kan. Terus yang ketiga, kalau ternyata instrumen kalian rugi gitu, kalau deposito mungkin low risk, tapi kalau ternyata ada yang main di saham pakai kartu kredit, minusnya lagi lumayan, lagi sekarang lagi sulit ya, ekonomi kita, pasar saham kita lagi banyak minusnya, lagi merah, plus kita pakai uang kredit, ya susah buat nutupnya kan, malah jadi
amsyong kita untuk menutup kreditnya, belum lagi Boncos, minus ya jadinya malah rugi gitu kan. Ya. Dan kalau secara syariah itu udah pasti nggak betul kan, maksudnya kan kita menggunakan uang orang, menggunakan uang utang lagi, Ya. udah pasti nggak benar gitu sesuai syariat kan. Jadi lebih baik main aman aja. Makanya tadi tuh balik lagi ke piramida keuangan tadi, kalau lo belum punya dana darurat, belum punya uang dingin, jangan main investasi dulu, Ya. Jadi kecuali satu ya. satu-satu dulu. Itu apa namanya, mitigasi resikonya dengan ngumpulin dana darurat. Makanya kita harus bisa nahan nafsu kita untuk kayak mungkin dia udah paham soal saham, udah belajar, mungkin udah ngerti lah, punya teman yang bisa ngajarin atau kenal orang dalam atau apa, ya sabar dulu. Yang penting kan kita punya apa ya, punya kesabaran, punya ego untuk ditahan gitu, bahwa nanti dulu gitu kan. Karena nanti yang susah mungkin gak cuma dia, kalau dia minjem nanti ada yang datang ke rumah, nanti orang tua jadi terlibat juga, maksudnya tahu jadinya. Belum lagi kalau udah punya keluarga kan sulit ya, Ya. nanti berantem sama keluarganya karena itu. Jadi aku sih tidak menyarankan, tapi balik lagi masing-masing aja gitu. Nah, oke, pandangan yang menarik ya dari Kiki ya tentang piramida keuangan. Jadi mudah-mudahan tetap teman-teman setelah menerima pandangan dari Mas Kiki ini sebagai certified financial freedom, Enggak. insya Allah jadi bisa merencanakan keuangannya sesuai dengan piramida finansial ya, atau piramida keuangan. Oke, masih banyak Mas Ya, Kiki. tapi ini cuma sekedar apa nama, ngobrol aja sih. Ya gitu. Gimana? Ya, maksudnya ini bukan kita masih awam kan, jadi cuma sharing-sharing aja bahwa yang aku ketahui mengenai itu, dan sekali nge-remind diri kita sendiri bahwa penting untuk memahami cash flow tadi itu yang paling penting, dan piramida keuangan tersebut gitu kan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih paham, jadi bisa sharing aja gitu. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Ya,